Selamat datang di Pradipta Talk and Talk episode ke-11. Video kali ini kita beri judul Solokatsu Alone Not Lonely. Pada suatu tahap dalam hidup Anda pasti Anda pernah mengalami kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Meskipun perasaan kesepian itu tidak mengenakan, itu sepenuhnya dapat dimengerti. Waktu itu saya jauh dari keluarga, saudara, dan teman-teman yang paling mengenal saya. Bahkan sekarang kesepian akan menghampiri saya dari waktu ke waktu. Anda sendiri mungkin sedang mengalami kesepian saat menonton video ini. Penting untuk diingat bahwa itu sepenuhnya normal. Pembahasan dalam video kali ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan membantu Anda mengatasi perasaan yang terkait dengan masa-masa tersebut dan menemukan cara Anda sendiri untuk melewatinya. Baiklah para pemirsa, berbicara tentang kesepian mengingatkan saya mengenai fenomena sosial yang sedang tren dan sangat menarik yang muncul di kehidupan masyarakat Jepang saat ini, yaitu Solokatsu. Sesungguhnya hal ini tidak hanya terdapat di masyarakat negeri Sakura itu, tetapi juga ada di masyarakat negeri-negeri lain. Kesepian adalah penyakit sosial yang diakui secara global dalam masyarakat urban yang serba cepat. Namun cara-cara orang Jepang menghadapi masalah tersebut sangatlah unik dan memiliki filosofi yang mendalam. Dan ada sisi lain darinya. Jika kesepian membangkitkan rasa terisolasi bahkan di hadapan orang lain, saudaranya yang ceria adalah kesendirian. Konsekuensi dari pilihan proaktif untuk menyendiri, untuk refleksi atau menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Dan ada sisi orang Jepang dikenal luas akan persatuan, keharmonisan, perhatian terhadap orang lain, dan mengutamakan keinginan orang lain di atas keinginan sendiri. Bahkan di kota-kota metropolitan yang padat dan penuh sesak seperti Tokyo, Osaka, atau Kyoto, ada rasa kebersamaan yang tak terbantahkan di antara para penghuninya. Meskipun demikian, setelah berjam-jam bekerja atau menghabiskan waktu bersosialisasi, banyak orang Jepang yang lebih suka menyendiri dan secara proaktif menciptakan ruang antara diri mereka sendiri dan orang lain untuk menikmati berbagai kegiatan. Meskipun ini telah menjadi praktek umum selama beberapa dekade, dalam beberapa tahun terakhir ini dikenal sebagai Solokatsu atau kegiatan solo. Solokatsu telah mengukuhkan tempatnya dalam budaya Jepang dan bahkan dikomersialkan oleh tempat dan layanan tertentu yang awalnya dikenal untuk melayani kegiatan kelompok, seperti memanggang atau karaoke. Solokatsu atau menghabiskan waktu sendiri adalah praktek yang menciptakan jarak yang damai antara diri sendiri dan orang lain, sekaligus memberi seseorang kemampuan untuk menikmati diri sendiri tanpa gangguan. Berkelilinglah kemana saja di Jepang dan Anda akan melihat banyak orang menikmati aktivitas menyendiri. Berdiri di toko buku membaca selama berjam-jam, atau juga dikenal sebagai takiyomi, mendaki di pinggiran kota, membeli bir di bar setelah bekerja, atau bahkan menikmati hidangan lengkap yang mewah. Mengambil sesuatu yang dilakukan sehari-hari atau sebagai bentuk perlindungan pribadi dan memberinya julukan aneh seperti Solokatsu mungkin mengarah pada penyederhanaan yang berlebihan atau menghilangkan kesenangan atau romansa dari praktek tersebut. Namun hal itu juga menghilangkan stigma yang tidak adil yang diberikan pada aktivitas yang seharusnya bertujuan baik. Dalam masyarakat di mana seseorang sangat menyadari orang lain dan terus-menerus gelisah, sungguh indah melihat konsep menikmati kesendirian diakui tidak hanya sebagai kebebasan pribadi, tetapi juga kebutuhan yang sangat penting. Tren yang berkembang ini mencerminkan perubahan dalam sikap masyarakat Jepang terhadap kesendirian dan pemenuhan diri, yang mendorong individu untuk menikmati kebersamaan dengan diri mereka sendiri. Dalam dunia yang seringkali berfokus pada interaksi sosial dan pengalaman bersama, Solokatsu menawarkan pelajaran berharga tentang penemuan jati diri, kemandirian, dan kebahagiaan pribadi.
Pada intinya, Solokatsu memperjuangkan gagasan bahwa kesendirian dapat menjadi sumber kegembiraan, bukan kesepian. Banyak orang mengasosiasikan kesendirian dengan perasaan negatif, tetapi Solokatsu mendorong kita untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi atau ikigai. Terlibat dalam aktivitas sendiri memungkinkan kita untuk mengeksplorasi minat kita tanpa pengaruh eksternal, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar membawa kita pada kegembiraan. Baik itu mencoba restoran baru, mengunjungi museum, atau mendaki jalur yang indah. Solokatsu memberdayakan kita untuk memprioritaskan preferensi dan keinginan kita. Salah satu pelajaran terpenting dari Solokatsu adalah pentingnya kemandirian. Dalam masyarakat yang sering menekankan aktivitas kelompok dan validasi sosial, belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri merupakan keterampilan yang hebat. Saat kita terlibat dalam Solokatsu, kita menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian. Kemandirian ini dapat diterapkan di area lain dalam kehidupan kita, meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan dan mendorong kita untuk mengejar hasrat kita tanpa perlu persetujuan dari orang lain. Selain itu, Solokatsu menumbuhkan kesadaran. Saat kita melakukan aktivitas sendirian, kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan perasaan kita. Kesadaran yang meningkat ini memungkinkan kita untuk menikmati pengalaman sepenuhnya, baik itu menikmati cita rasa makanan atau menghargai keindahan alam. Kesadaran mendorong kita untuk hidup di masa sekarang, mengurangi stres dan kecemasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan mempraktikkan Solokatsu, kita dapat mengembangkan apresiasi yang lebih dalam terhadap kesenangan hidup yang sederhana. Aspek penting lain dari Solokatsu adalah perawatan diri. Dalam kesibukan hidup, kita seringkali mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Solokatsu mengingatkan kita bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri tidak hanya dapat diterima, tetapi juga perlu. Melakukan aktivitas yang kita sukai seperti membaca, memasak, atau menjelajah dapat menyegarkan semangat dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan menjadikan Solokatsu sebagai kegiatan rutin, kita dapat mengisi ulang tenaga dan kembali menjalankan tanggung jawab harian dengan energi dan fokus yang baru. Selain itu, Solokatsu mendorong kreativitas. Saat kita sendiri, kita dapat mengeksplorasi dorongan kreatif kita tanpa takut dihakimi. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk bereksperimen dan mengekspresikan diri kita secara autentik, baik itu menulis, melukis, atau mencoba resep baru. Solokatsu menyediakan ruang yang aman bagi kreativitas untuk berkembang. Terlibat dalam kegiatan kreatif dapat meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, dan meningkatkan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, Solokatsu dapat menghasilkan koneksi sosial baru. Meskipun mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, menikmati aktivitas sendiri dapat membuka pintu untuk bertemu orang baru. Saat kita terlibat dalam Solokatsu, kita seringkali menemukan diri kita dalam lingkungan tempat kita dapat terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Hal ini dapat menghasilkan persahabatan yang bermakna dan peluang untuk berkolaborasi yang memperkaya kehidupan sosial kita dengan cara yang tidak terduga. Ini adalah perayaan penemuan jati diri dan pemenuhan pribadi. Dengan merangkul seni, menikmati aktivitas sendirian, kita dapat menumbuhkan kemandirian, kesadaran, dan kreativitas sambil memprioritaskan perawatan diri. Di dunia yang seringkali mendorong konektivitas konstan, Solokatsu mengingatkan kita akan keindahan kesendirian dan pentingnya memelihara kebahagiaan kita sendiri. Pada akhirnya, praktek Solokatsu memberdayakan kita untuk hidup secara autentik dan sepenuhnya, menemukan kegembiraan dalam kebersamaan dan pengalaman kita sendiri. Demikian teman-teman, telah kita bahas dengan cukup panjang lebar sebuah gaya hidup yang unik dan sangat menarik yang sedang marak di masyarakat urban Jepang. Ada sebuah konsep gaya hidup lain di Jepang yang sangat berbeda dengan konsep Solokatsu, namun memiliki tujuan yang sama, untuk mencari kenyamanan dan rasa memiliki pribadi, yaitu Ibaso.
Baik Solokatsu maupun Ibaso membahas kebutuhan akan kesejahteraan pribadi dan menemukan rasa memiliki di dunia. Namun untuk episode ini cukup sekian dulu pembahasan kita. Mengenai apa itu Ibaso dan bagaimana konsepnya akan kita bahas dengan panjang lebar di episode selanjutnya. Salam.